Oke, baik, ini kita mencoba membuktikan bahwa nanti raw food ataupun mentahan atau daun-daun sekitar kita banyak mengandung antioksidan. Nah, golongan yang kemarin kita sudah pelajari yaitu adalah betadin ini mengandung yodium. Ya, mengandung yodium kemarin di sistem periodik masuk di golongan 7A. Golongan 7A itu bahasa lainnya adalah oksidator kuat, mengoksidasi. Tempo hari saya sudah menerangkan tentang apa kemarin, yaitu tentang misalnya gas air mata yang mengandung klor. Dia sangat bereaksi kuat. Sehingga kalau kemudian ini kita umpamakan pada hari ini adalah seperti oksidator kuat, mengoksidasi tubuh kita, baik dari misalnya racun atau lainnya. Yang ini berarti air ini mengandung oksidator kuat. Ya, ini dalam dunia medis biasanya juga dipakai untuk mensteril alat-alat supaya kuman-kumannya mati, benar, karena memang nanti kumannya bisa mati dengan air betadin ini. Ada juga yang dipakai untuk kumur pada saat musim COVID kemarin. Ya, meskipun kalau saya yang dari natural product atau dari bahan alami, saya pakainya tidak yang ini. Saya pakainya misalnya daun sirih. Itu juga antibiotik. Oke, minta tolong diaduk. Karena nggak bawa pengaduk, mungkin pakai ujungnya gunting. Silakan dari sisi sini supaya apa? Kelihatan ya. Diaduk. Silakan dibantu. Ya, ini karena kenapa menjadi agak jernih? Karena bahasa kimia adalah konsentrasinya rendah. Ya. Harusnya pakai pengaduk ya Nana, ini karena tadi sebenarnya saya sudah menyiapkan. Ya, oke deh. Oke, boleh pakai itu ujungnya ini. Ya. Nah, kemudian semua air ini kita mau kasih sedikit golongan pati. Silakan dimasukkan sedikit pati itu. Ya. Ya, iya. Pakai tangan. Ya, dan kemudian kita aduk. Ya. Yodium yang mengandung pati itu yang ada direaksikan dengan pati nanti akan berubah warna menjadi biru atau hitam. Ya. Makin banyak yodiumnya yang bereaksi dengan pati, maka dia akan berwarna hitam. Asal ini ya, betadinnya nggak kedaluarsa. Ada perubahan warna. Kalau kedaluarsa bisa jadi enggak? Tidak menghasilkan hitam, warna hitam. Jangan-jangan kedaluarsa. Kalau misalnya kita tes di sini, kedaluarsa apa enggak? Artinya ketika seperti itu yodiumnya coba dibuka. Yodiumnya itu apa? Yodiumnya itu kalau misalnya kedaluarsa atau apa, itu bisa kemudian tidak mengandung oksidator. Ya. Harusnya ini juga kita akan menghasilkan warna hitam. Ya. Udah cukup dulu. Oke, nah ini adalah reaksi dengan pati ya. Semua oksidator berarti bukan kedaluarsa tapi memang betadinnya kurang untuk menghasilkan warna hitam. Oke. Oke, silakan semuanya untuk dikasihkan itu. Nanti ini bagian ini yang kita kasih ke wadah. Oke. Itu ya, nanti warnanya akan hitam. Termasuk nanti pada nasi ini. Nasi ini kan hitam ya, jadinya nasi ini hitam. Nanti kalau kita berikan dia ya, yang nasi yang hitam ini tadi nggak apa-apa, ini
kepekatan ya nggak apa-apa. Nah ini nanti kalau misalnya apa namanya yang hitam ini, tadi nasinya hitam itu kita barengkan sama apa namanya yang sudah disiapkan itu, yang dari hijau-hijau sekitar, itu akan menjadi nasinya tadi itu putih lagi. Itu gambaran nanti kalau misalnya kita itu dalam menu makan kita, di situ ada yang tidak baik tapi kita kasih lalapan, maka bagian yang tadinya tidak baik itu akan ditangkap oleh si daun-daun hijau segar itu. Yang itu akhirnya tidak merusak di tubuh kita. Pentingnya kita makan sayuran atau lalapan. Dan itu sangat berbeda antara daun dan buah. Cepatnya. Gitu ya. Oke, yang ini apa dulu? Ini sawi, Bu. Ini daun bayam. Oke. Ini daun serai, ini daun jeruk, ini pandan, daun murbei. Daun apa? Murbei. Oh, apa kayak misalnya yang kayak besaran itu ya? Oh iya, yang ini daun pokoknya daun kering gitu ya. Oke. Boleh nanti silakan mestinya dinamai atau mau dicoba satu persatu supaya nanti jelas ya. Misalnya yang ini satu wadah dikasih ini gitu ya. Dikasih ini. Dikasih yang misalnya sawi dulu. Oke. Satunya pembandingnya harusnya begini. Nanti ini satu dikasih sawi, satu sebelahnya nggak dikasih sawi. Nanti warnanya seperti apa? Gitu ya. Ya, oke silakan dimasukkan ke gelas dulu. Masukkan ke gelas, nanti ngambil salah satu, ngambil ini ya, ngambil ke depan itu yang air yang sudah ada betadinnya untuk diberikan. Oke. Ya, silakan. Yang satu dikasih snack, ke snack seperti apa? Kira-kira dibagi 4 ya. Itu cukup untuk dibagi 4. Satunya ini yang isi daun-daun segar tadi sawi ya. Terus itu adalah serbuk daun kelor. Terus nanti yang terakhir itu adalah pembanding untuk menunjukkan kita, oh kalau nggak dikasih apa-apa kayak apa ya. Pun sampean habiskan supaya rata. Diratakan, dituang ke mana-mana itu. Oh iya. Nanti habis ini diaduk. Nggih. Ini nggak ada lagi airnya ya. Oke, silakan diaduk. Oke. Jangan-jangan itu diserap oleh yang lainnya. Mungkin. Oh, ini hijaunya sampai klorofilnya sampai keluar ya. Iya. Nah. Ya, ini ya. Nah, sekarang yang di sawi, itu tadi sawi. Sawi yang mana? Yang sawi yang bisa dilalap itu biasanya? Atau bisa di sayur? Oh, yang biasanya dimasak pakai mie. Ya, yang itu jadi silakan kalau kalau makan lalapan sawi itu bagus ya. Itu artinya itu yang sampai dia selain mengubah warnanya yang sebelumnya hitam, kemudian dia jadi malah hijau. Justru klorofilnya masih bersisa istilahnya ya. Artinya dia setelah bereaksi dengan iodinnya dari betadin, klorofilnya masih kebanyakan, masih mengubah warnanya menjadi hijau. Oke. Ya, diaduk. Nah ini sawi kan ya? Sawi, kemudian itu bisa hijau banget, kemudian yang ini, yang tadi serbuk, yang itu bisa warnanya bisa hijau. Snack 2 nih, Bapak. Iya. Mau daun aja.
Oke, bisa ya. Jadi antara tadi seandainya nasinya kena betadin warnanya hitam, tapi kalau kemudian kita maemnya ada sayurnya, nanti yang hitam-hitam di misalnya itu oksidator kuat di makanan kita, maka dia akan kembali putih. Tadinya padahal dia nasi itu ketika sama betadin hitam. Tadi ini kan ya. Misalnya ini ya. Coba ini dikasih betadin lagi untuk membandingkan. Supaya semua yang golongan karbohidrat kalau kena betadin atau yodium itu akan jadi di tengah aja supaya mudah diamati. Ya, ditunggu bentar lagi akan jadi hitam. Tapi kalau kemudian kita kasih yang tadi itu bisa jadi putih. Jadi kalau misalnya kita makan terus ada sayurnya, tapi sayurnya yang mentah. Kalau sayurnya matang nggak akan secepat ini. Pekerjaannya nggak akan secepat ini. Nah itu gini-gini inilah kalau misalnya ada oksidator itulah yang misalnya menjadi masalah di tubuh kita. Ya, misalnya menjadi obesitas. Ya gitu. Jadi ketika kita menghindarkan dari makanan-makanan yang tidak sehat, kemudian kita makannya ada lalapan, meskipun kita nggak olahraga yang sangat low over, itu pun nanti berat badan kita akan menjadi lebih kecil. Tantangan untuk yang sebelah kanan saya. Loh, ya pikirkan yang lainnya. Kalau misalnya nggak suka sayur ngelalap, infusanya. Jadi infusanya itu ngerendam itu tadi. Jadi di minuman kita itu kita kasih daun-daunan, misalnya daun pandan itu. Jadi di minumannya kita misalnya nggak terlalu halus begini supaya kalau misalnya ditaruh di botol biar gak ikut ke minum kan. Kalau misalnya kayak gitu, kita yang gede itu aja kita tekuk-tekuk terus kemudian kita rendam di minuman kita. Misalnya mau tidur itu sudah buat. Kan pandan ini mudah di sekitar sini banyak. Itu ya pokoknya banyak banget. Nah itu kemudian malamnya itu sudah kita masukkan di botol, besoknya bisa untuk bekal. Gitu itu bisa untuk anti aging, untuk biar nggak mudah penuaan dini dan seterusnya, gitu ya. Oke. Ya. Yang di sini juga sudah. Iya. Ya, ini contohnya kalau misalnya ini berlaku pada semua yang mengandung karbohidrat, kalau bereaksi dengan yodium itu akan berubah menjadi hitam. Ini coba silakan ngambillah sedikit pakai botolnya masing-masing yang sudah berisi sayuran, nanti kemudian aduk-aduk sampai rata. Nanti akan nasinya tadi itu akan putih kembali. Coba silakan ngambil, semua kelompok ngambil. Pakai itu aja, langsung pakai wadahnya aja. Oh, gelas. Yang terakhir tadi nggak usah pakai air. Sudah dikasih hijau-hijau enggak? Udah. Hijau-hijaunya butuh banyak, jangan. Hijau-hijaunya. Hijau-hijau. Minta ke teman yang di sana ada sawi banyak. Jadi kalau orang fisika mungkin akan begini, ini bisa kalian menjadi lebih paham bahwa oksidator yang ada di betadin itu meskipun kita nggak melihat, nggak merasakan ada listriknya kan gitu ya. Di betadin itu kita nggak tahu ada listriknya atau apa, nggak ada. Tetapi namanya dia itu oksidator. Oksidator itu gimana anak-anak? Menangkap atau melepaskan elektron. Ya. Kalau kemudian yang di sana, yang di sayur hijau kita itu, dia itu adalah yang bisa kaya elektron. Ya. Ini daunnya tadi kering apa? Kering.
Kalau kering mungkin agak susah ya. Ambil yang hijau-hijau tadi, yang di kering apa basah tadi? Maksudnya bukan daun yang sudah berjatuhan itu bukan ya, bukan. Oke, daun segar. Oke. Kalau memang masih sulit harus ditambah air supaya air yang hijau itu enggak apa-apa. Itu boleh, air yang sebelah sananya tadi juga boleh. Dari sini kalian harus suka sayuran. Jadi menyukai sayuran itu juga kalian menerapkan keilmuan fisika karena di situ ada yang menangkap elektron, ada yang bagian membutuhkan elektron. Dan ya. Setidaknya warnanya nanti dikasih air supaya nanti dia bisa, ya nggak apa-apa itu. Hitamnya bisa pudar atau enggak. Ya ditunggu nasinya bisa jadi putih enggak. Itu gambaran kalau misalnya kita makan sudah terlanjur ada bagian-bagian yang tidak baik ke tubuh kita, segeralah makan lalapan supaya kita tidak nempel, tidak menjadi penyakit di tubuh kita. Gitu. Kalau nggak bisa lalapan, nggak kulino makan lalapan, setidaknya misalnya sebelum tidur itu punya daun-daun apa, dimasukkan di dalam, dipotong-potong tadi, dimasukkan ke dalam air minum kita. Besoknya diminum. Serius itu, pokoknya mau, ndak usah gengsi karena hal-hal seperti ini sajane sangat-sangat ilmiah, ya, sangat ilmiah. Tadi nasinya hitam, terus kemudian dikasih hijau-hijau, meskipun daunnya itu tadi kering apa mboten? Kering, itu pun artinya daun yang kering pun itu bisa bermanfaat. Jadi kalau silakan diamalkan ya Nana, karena begini-begini ini sebenarnya ilmiah ya. Ilmiah malah akademis atau malah kemudian cerdas ya. Kalau misalnya kalian yang jurusan fisika, yang tadi betadinnya itu oksidator kuat ya, oksidator kuat membutuhkan elektron. Meskipun kita celup tangan kita ya nggak terus kesetrum kan nggak gitu. Elektron itu ya nggak kemudian selalu nyetrumi kan gitu, nggak kelihatan ya kan. Tapi kemudian yang hijau-hijau itu ya misalnya daun-daun sekitar kita itu kemudian dia kaya elektron. Satunya yang oksidator kuat tadi itu butuh elektron, kemudian dikendalikan atau diredam, kerjanya diredam, radikalnya diredam. Ya, seandainya itu bandingannya adalah misalnya kita toksik di tubuh kita, andai kata sudah kadung nempel, detoknya dengan cara apa? Yaitu maem, raw food atau lalapan. Kalau nggak bisa, misalnya sebelum tidur itu kalian namanya membuat infus water, nyari pandan, ya misalnya, yang nyarinya ya pulang kuliah gitu, daun-daun yang dari buah-buahan itu di sekitar kita banyak, kemudian dipotong-potong, masukkan ke minuman kita, yang nggak usah dipanaskan nggak apa-apa, kalian nggak pun di asrama misalnya nggak punya air panas, di botol minuman kita, pagi-pagi bangun tidur diminum. Terus dibawa ke kampus juga nggak apa-apa. Minuman seperti itu dipastikan minuman yang kaya antioksidan. Itu ya. Nah itu untuk menetralkan. Nah, andai kata itu kalian lakukan dari sejak kalian belia, itu kalian tidak akan mudah untuk penuaan dini. Penuaan dini itu misalnya salah satunya itu di sini tuh mudah kerut, sepot-sepot, kayak gitu. Serius itu nanti kalian bisa googling manfaat antioksidan. Air-air tadi itu paginya ya, air-air yang kita sebut sebagai air yang kaya antioksidan tadi itu, andai kata paginya itu kalian ambil kapas untuk kemudian kalian pakai untuk penyegar untuk wajah. Itu pun juga bagus. Atau kemudian kalau mau tidur berarti bikinnya misalnya asar. Bikinnya asar supaya terekstrak atau larut tadi itu nggih. Larut di di air kita. Jadi misalnya mau tidur berarti sudah lumayan terekstrak airnya tadi. Air itu kita kasih kapas, sampean pakai. Atau kemudian kalau lagi lembur-lembur biar nggak hitam di sini kan yo.
Kalau hitam di sini tuh ya bukan cuman mata panda dok, tapi kan terus-terusan iso tambah kerut-kerut di sini. Nah itu misalnya kalian punya kapas ya, kapas dikasih di air infusa tadi, tidur itu telentang sambil dipakai ngompres itu. Rasakan nanti pokoknya praktekkan, amalkan dan viralkan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin ya. Sebenarnya seperti itu tadi, yang ini gini-gini ini yang saya sampaikan terus ke masyarakat. Dan itu kalau dirutinkan itu masyarakat bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Termasuk kalian gini ini, kalau terus menjaga kesehatan itu akan lebih baik gitu. Akan lebih baik ya. Semangat dicoba dipraktekkan untuk yang jerawat misalnya kayak gitu. Skincare-nya dihentikan dulu supaya nggak ada beban di kulit kita. Misalnya tetap pakai pembersih. Kalau pembersih itu yang saya sarankan bukan sabun wajah yang berbusa begitu, tapi misalnya adalah milk cleanser. Ya, itu yang paling lembut, yang nggak mengiritasi. Kalau yang berbusa itu mengandung, kalau bahasa saya namanya mengandung surfaktan, pembuat busa. Nah, itu biasanya nanti kalau kalian rasakan habis cuci muka itu nanti kalian kan gini-gini tuh kayak kaku. Kayak ketarik, sebenarnya itu duduk terus kenceng, itu memicu untuk kerut. Jadi jangan sering-sering pakai yang sabun wajah yang model begitu. Cukuplah misalnya sehari 1 kali gitu, bukan sering-sering itu nanti malah mengiritasi. Paling bagus yang mana? Yang model milk cleanser. Kalau milk cleanser itu kan dia ada golongan lemaknya. Nah itu ketika kita harus paham lemak larut sama lemak, air larut sama air. Kalau milk cleanser berarti keuntungannya apa? Nanti kotoran kita yang di kulit kita ini yang memang basicnya ada minyaknya itu akan justru lebih keangkat dengan secara alami, secara fitrahnya. Kan gitu, karena kita dibersihkan pakai, atau kalau zaman dulu kala itu saya ada ampasnya kelapa itu dipakai untuk, pernah tahu nggak? Dipakai zaman dulu itu kayak guyonan itu loh, digawe ngepel, cek mengkilat. Nah sebenarnya apa? Meskipun dia ada kandungan minyaknya, itu dia bisa membersihkan dengan lebih halus, lebih lembut, nggak meninggalkan iritasi, nggak meninggalkan sisa yang lebih keras daripada yang sabun wajah yang berbusa banget itu. Nggak memicu kerut. Ya. Nanti. Oke, baik. Ya, silakan diamalkan, diterapkan, diviralkan ya. Diviralkan kalau misalnya bahwa bahan-bahan sekitar itu sangat bagus ya. Ya, cara-cara sederhana menerangkannya seperti ini.